Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Dan saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu kembali dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. 2 bulan yang lalu kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di musola, di masjid dan sebagainya. Banyak orang-orang berdoa kepada Allah untuk disampaikan pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami sampai bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu hadirin, pertanyaannya dalam hati kita adalah bagaimana dengan teman, saudara, karib sahabat kita yang mungkin tahun lalu masih berpuasa di antara kita, yang mungkin tahun lalu bertarawih bersama kita, yang mungkin tahun lalu berlebaran juga bersama kita, namun ternyata saat ini mereka sudah mendahului kita. Pertanyaan dalam hati kita adalah, mengapa mereka sudah dipanggil terlebih dahulu, sedangkan Allah masih memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini? Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan manusia itu mati dan hidupnya, tidak lain dan tidak bukan Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat sehat hingga detik ini, memberikan kita nikmat hidup hingga Ramadan tahun ini. Allah masih memperkirakan bahwasanya kita masih kurang dalam beramal soleh. Sedangkan saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu sudah mendahului kita, mereka amalnya sudah cukup dan terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hadirin dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan dengan firman-Nya dalam surat Al-Asr ayat 1-5 yang mungkin semua dari kita sudah menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia dalam kerugian, yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang besar rugi, yang kecil rugi, semua kita dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan atas kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi dalam surat ini terdapat amilus solihat, yakni amal soleh yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar ketika di surat Al-Munafikun ayat 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ternyata pada saat orang-orang sudah meninggal dunia di dalam kubur, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mereka berkata yang dalam kubur, ya Allah, andai kata Engkau memberikan waktu sedikit saja kepada aku, maka aku akan senantiasa bersedekah dan menjadi orang yang lebih soleh lagi daripada yang sebelumnya. Tapi lagi-lagi hadirin dimanapun kita berada, bahwasanya itu semua berada di Quran surat Al-Munafikun, yakni ciri-ciri orang munafik. Meskipun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan lagi mereka untuk hidup di dunia, maka niscaya mereka tidak akan pernah
melakukan apa yang mereka janjikan. Oleh sebab itu, sekali lagi, amal soleh sangat bermanfaat ketika kita masih diberikan hidup di muka bumi ini. Oleh sebab itu, hadirin wal hadirat dimanapun berada, Rasulullah SAW dalam Anas radhiyallahu anhu pernah bersabda, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya salah satu yatba'ul mayyit, akan ada 3 yang mengikuti mayit ke dalam kuburnya atau mengantarkan dia ke liang lahatnya. Apa saja? Yang pertama, maluhu wa ahluhu wa amaluh. Yang pertama, hartanya. Mereka bisa saja diantarkan mayit tersebut ke alam kuburnya, ke kuburannya dengan membawakan mobil, kendaraan yang pernah dia beli. Namun nanti akan kembali lagi ke rumah masing-masing dan menjadi rebutan anak cucunya. Yang kedua, ahluhu, yakni keluarganya. Banyak di antara keluarga kita pada saat kita meninggal dunia nanti, mereka akan mengantarkan kita, akan tapi ketika sudah dikuburkan, setengah jam berlalu, 1 jam berlalu, mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing. Hanya ada satu yang akan mengantarkan kita dan menemani kita selama-lamanya, yakni amaluh, yakni amal ibadah yang dia lakukan selama di dunia. Oleh sebab itu, hadirin wal hadirat dimanapun berada, pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan penuh berkah. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Manfaatkan apa yang telah Allah berikan selama ini. Kata ulama, setidaknya ada 4 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk modal kita berbuat amal soleh selama ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita lisan. Lisan ini kita manfaatkan untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk bertilawah Al-Quran, dan kita manfaatkan untuk berkata-kata yang baik. Dan itu semua dihitung amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan cara maluhu, dengan harta. Bukan seberapa banyak yang kita berikan, akan tetapi seberapa ikhlas yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, pada saat Rasulullah SAW mengatakan, hanya 3 harta kita di muka bumi ini. 1, yakni harta yang kita makan akan keluar menjadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita gunakan atau pakaian kita akan lusuh dan kita buang. Dan yang ketiga, yakni harta yang kita belanjakan atau diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sesungguhnya harta yang kita miliki. Yang selanjutnya, yang ketiga, hadirin wal hadirat dimanapun berada, selain daripada lisan dan harta yang kita berikan, ada jism atau tubuh kita, seluruh anggota badan kita, ini juga diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita terus beramal soleh. Allah masih memberikan kekuatan kaki kita, maka lakukanlah kekuatan kaki ini untuk melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah. Allah masih memberikan kekuatan tangan kita, maka kita lakukanlah tangan kita ini untuk berbuat baik, menolong orang lain yang kesusahan dan sebagainya. Kita manfaatkan seluruh anggota badan kita ini untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin wal hadirat dimanapun berada, modal yang Allah berikan yang sangat penting pada diri kita untuk beramal soleh, yakni hati yang kita miliki. Mengapa demikian? Kita bisa beribadah ribuan rakaat, kita bisa bersedekah jutaan-jutaan rupiah, akan tetapi terkadang kita belum bisa menerima keikhlasan hati di saat diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kata Rasulullah SAW, hati ini sangat berat untuk melakukan amal soleh. Akan tapi ketika kita bersih daripada penyakit hati dan hati kita bisa menerima tawakal atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, pastinya kita juga dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hadirin wal hadirat dimanapun berada, 4 modal tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini, karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan nantinya kita dikumpulkan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka, selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan, dan selamat melaksanakan sholat tarawih dan ibadah lainnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.